Halo, halo. Hai guys. Balik lagi di channel kita Kopi Keju. Kita mau ngapain? Kali ini kita mau review buku. Yes. Yeay. After a long time. Kali kita mau review buku Yay. tteokbokki. Judulnya. I want to die but I want to eat tteokbokki. Yeah. 먹고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어. Oi, keluar bahasa aslinya. Jadi ini buku self improvement gitu. Covernya sih bagus ya menurut aku. Aku suka waktu dia kayak tidur terus handphonenya jauh Iya. kayak orang linglung sama hidup kita nggak sih Neng? Iya benar-benar. Yang aku sayangkan udah ada gambar tteokbokkinya. But it's okay. Di belakang nggak sih? Iya sih, tapi nggak cuman gini doang. Iya, nggak seru ya kan? Tapi it's okay. Overall sih bagus. Berhubung kita pencinta tteokbokki agak kurang. Iya. Nah, habis itu. Tapi aku bingung kenapa ada vas bunga di situ. Sih. Berarti ini di mana? Dia tidur di lantai atau di meja gitu? Terus ini ditulis oleh Seiki, diterbitkan oleh penerbit Haru. Yang versi Indonesianya translate-nya. Ini jadi bestseller nggak sih Neng? Iya, bestseller Di Korea. Sampai ya penulisnya diundang ke acara TV gitu lah. Banyak lah, udah pasti. Nah, yang ini, yang kita pegang ini cetakan ke-17. Wah, udah cetakan ke-17 versi bahasa Indonesia doang. Iya, cetakan pertamanya itu Agustus 2019. Ini cetakan ke-17 Juni 2021. Wow. Memang kita agak lama bacanya. Iya, udah kelamaan gitu nggak sih Neng? Jumlah halamannya ada 236 halaman. Terus harga Pulau Jawa di sini 99.000. Buat aku beli kemarin waktu promo itu 69.000. Sebenarnya buku ini ceritanya tentang apa sih Neng? Satu buku ini ceritanya pengalaman si penulis yang mengidap penyakit distemia. Yeah. Distemia. Nah, penyakit distemia ini itu salah satu gangguan mental yang kayak depresi berkepanjangan gitu. Karena si pengidapnya, gimana ngomongnya? Penyintas atau apa gitu Iya. mereka bilangnya. Pokoknya orang itu sampai dia kehilangan ketertarikan sama kehidupan sehari-harinya gitu. Ini tuh dikemas pakai percakapan. Dialog. Iya, itu kayak bener-beneran kayak yang istilahnya tuh kita tuh dibawa buat kita lagi berhadapan sama si psikiater ya. Bener. Psikiater ya namanya. Iya. Psikiater psikolog. Psikiater. Oke, itu pokoknya kita mohon maaf kalau salah. Jadi kita kayak dibawa, kita juga ikut ada di situ gitu. Benar. Terus kayak memang kita bisa turut merasakan apa yang dirasakan si penulis gitu. Yes. Karena dia memang bentuknya percakapan gitu kan. Seolah-olah memang kita ikut ngawani dia berobat gitu. Kecil, makanya aku bilang kayak kita tuh ada di sana gitu. Jadi kita bilang isinya tuh lebih ke perjalanan dia mengobati distemia ini. Tapi dari awal tuh kita udah dapat gambaran kalau misalnya tekanan atau depresi itu nggak datang dari luar, Dari diri kita sendiri. dari diri ternyata. sendiri. Dia dari di awal kan cerita dia punya hubungan Iya. yang nggak bagus sama kakaknya, terus habis itu dia merasa ketergantungan sama pacarnya gitu-gitu. Tapi dari cemana dia cerita itu bisa disimpulkan kalau misalnya tekanannya itu bukan dari orang-orang sekitar dia, tapi dari dalam diri dia sendiri gitu kan. Jadi kayak di dalam buku ini juga kita dapat kayak dikasih pelajaran buat lebih menghargai diri sendiri, Yes. lebih mencintai diri sendiri. Yes. Gitu. Emang sebenarnya itu tujuan semua buku self improvement kan? Iya, benar. Ke bagian favorit aja. Bagian favorit aku itu nih, aku banyak ngetandain di sini. Banyak kali banyak kali. Apalagi di buku satu lagi ntar yang insya Allah bakal kita review juga. Wah itu kayak wah. Ini ada satu di halaman 23. Ini percakapan. Ini waktu dia ngomong sama si psikiater itu kan. Terus waktu dia tanya psikiater itu, apa ada saat dimana Anda tidak menjalin hubungan percintaan? Terus dia jawab,
Sepertinya tidak banyak. Saya adalah tipe orang yang mempertahankan hubungan cinta dalam waktu yang cukup lama jika sudah menyukai seseorang. Selain itu, saya juga tipe orang yang bergantung pada pacar saya. Pacar saya pun sangat perhatian dan selalu menjaga saya. Tapi, meski pacar saya mencintai saya dan menerima saya apa adanya, selalu saja ada rasa tidak nyaman dan frustasi dalam diri saya. Sebenarnya, saya tidak ingin memiliki rasa ketergantungan. Di bagian itu sih aku garisin. Sebenarnya saya tidak ingin memiliki rasa ketergantungan. Saya ingin menjadi orang yang mandiri dan bisa mengandalkan diri sendiri. Saya ingin hidup dengan baik meskipun sendirian, tapi saya selalu merasa tidak bisa melakukan hal itu. Itu kayak relate sekali dengan apa yang kita jalanin sekarang. Itu memang kayak nggak tahu, cuma ngontrolnya gitu kan. Rasanya memang nggak pengen ketergantungan, tapi sikap kita tuh bikin kayak ketebalikannya enggak sih? Kita nggak mau ketergantungan, tapi yang apa yang kita lakuin malah bikin kita makin ketergantungan. Selanjutnya Neng, harus 99. ada percakapan tapi nanti ada kayak subbabnya juga gitu, ada bab-babnya kan Neng. Jadi ini di bagian tambahan efek positif dari depresi. Nah yang ini tuh nggak bagian percakapan, tapi kayak ya esai dia sendiri gitu. Catatan yang dia rangkum sendiri gitu kan. Itu di halaman 199 ada tugas dalam hidup. Meskipun kita tahu bahwa sebuah tulisan atau perkataan adalah tulisan atau kata-kata yang baik, akan sulit mengubahnya menjadi tindakan. Bahkan kalau kita bisa terapkan dalam tindakan pun, mungkin tidak akan bertahan selama 3 hari. Tulisan bisa disembunyikan dengan mudah, tapi tindakan yang terutama muncul dalam keadaan tidak sadar sangat sulit untuk disembunyikan. Yes. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan sedih, marah, itu tindakan kita memang lost control gitu. Nggak bisa. Iya, karena kita tahu kita tuh nggak boleh kayak gitu. Iya gitu, tapi ya udah. Misalkan kita ngomong, ya udah terucap aja, ngelakuin ya udah terlakuin aja gitu ya. Efeknya nanti baru kayak yang, aduh, apa sih ini? Lanjut nih. Ini halaman 217. Ketika yang tersisa dalam hidup hanyalah berusaha untuk bertahan hidup. Ketika bagi orang tersebut yang tersisa hanyalah perjuangan untuk mempertahankan hidupnya sehingga tak bisa memperjuangkan keinginannya yang lain. Ketika waktu berjalan begitu cepat sehingga semua hal dalam hidup terasa seperti berlalu begitu saja dan perlahan menusuk, aku rasa mengharapkan seseorang agar tidak berubah dan tetap menjadi dirinya yang kita kenal adalah sesuatu yang egois. Kenapa Neng suka bagian itu? Ini kayak live your life, I live mine gitu. Karena keadaan yang kita rasain sama yang orang lain rasain itu kan beda. Bahkan ketika orang lain itu mencerita sama kita bisa jadi nangkapnya tuh beda, meskipun dia cerita detail. Kita tuh meresapnya, ngefilternya di dalam pikiran kita beda. Pasti bisa jadi beda gitu kan. Ya udah gitu, live your life, I live mine. Tapi itu juga bagian yang paling sulit dalam kehidupan. Iya, memang sulit. Makanya kayak jadi bikin paham kalau orang lain punya dunianya sendiri, punya hidupnya sendiri. Maka kau juga harus bisa hidup pada kehidupan sendiri gitu. Ini masih nyambung ke yang sebelumnya sih, nggak ketergantungan sama orang lain kayak gitu. Ini aku jadi inget ini Our Beloved Summer. Waktu dia ngomong kenapa kau suka buku, ya karena di dunia ini yang nggak berubah itu cuma buku. Manusia itu bakalan berubah. Itu hal alamiah gitu gak sih? Nggak mungkin orang tuh kayak gitu aja, nggak mungkin gitu. Lihat aja. Udah. Itu nih banyak tapi nggak mungkin semua aku bilang kan. Aku suka bagaimana ya? Jadi di halaman 132 ini dia ngomong kayak gini. Ini di ininya yang kita bukan di percakapannya tapi kayak di bagian conclusionnya gitu. Dia bilang, aku adalah sasaran tembak bagi diriku sendiri. Meskipun aku berlari pada orang lain, yang akhirnya tersakiti adalah diriku sendiri. Semakin aku mencakar pihak lain, aku yang semakin terluka. Meskipun begitu, seminggu ini baru dia ngomong kayak gitu. Seminggu ini bagian pengalaman dia kayak gitu. Jadi kadang itu kayak relate gitu kan.
Oke, misalkan kita ngerasa tersakitin atau marah sama orang lain, semakin kita marah sama dia, akhirnya kita marah sama diri kita sendiri. True. Kadang aku, aduh, kenapa jadi human harus begini ya? Lucu kali. Terus satu bagian lagi nih yang aku inget itu ada satu bagian, kayaknya nggak aku tulis di sini atau aku lupa. Waktu mereka ngomongin bibinya, si neneknya sakit ya? Iya, neneknya sakit, terus dia cerita ke psikiater itu kan, neneknya sakit atau gimana? Pokoknya dia harus ke sana, terus akhirnya padahal di situ tuh ada bibinya. Iya kan, ada bibinya. Terus yang paling deket daerah di situ, tapi bibinya sendiri nggak datang. Terus dia kayak mungkin mulai mikir yang enggak, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang dirasakan bibinya pada saat itu. Mungkin jauh lebih apa ya, lebih depresi atau lebih parah daripada yang dia rasain, makanya bibinya nggak bisa datang. Itu kayak yang oh iya ya. itu salah satu kayak yang bikin relate sama yang aku suka tadi. Karena kadang keadaan orang tuh bisa aja orang tuh sampai yang ngerasa udah kayak nggak ada jalan lain sama dia selain ya udahlah cuma kerja cari makan untuk bertahan hidup, karena dia memang nggak punya harapan lagi gitu. Untuk sementara kita bertanya-tanya kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begitu, padahal dia di ujung maut gitu misalnya. Gitu. Jadi kalau mikirin kayak gitu jadi selama ini kita ngerasanya kayak, aku ngerasa kayak yang aku manusia yang kadang belum bisa memanusiakan orang lain gitu. Bahkan memanusiakan diri sendiri. Ini sebenarnya buku yang betul-betul deep talk gitu kan, Neng? Iya, deep talk. Tapi secara nggak sadar cerita dia itu berdasarkan kegiatan sehari-hari. Jadi kayak bikin apa ya? Ternyata gangguan mental tuh memang yang dekat sama kita loh gitu. Yang bahkan mungkin kita saat ini sedang merasakannya gitu. Iya, tapi kayak yang masih jadi hal yang tabu untuk orang, terutama di sini. Kayak aku jadi ingat, aku ngerasa bersalah serius waktu kita waktu itu dengar ada salah satu teman yang kayak yang pergi ke psikiater, terus kayak ih gitu ya nggak sih? Oh iya. Terus kayak yang long way gitu kan, selama jalan terus hidup selama yang ngerasain kuliah, ngerasain skripsi segala macam tuh kayak wah ternyata memang sesulit itu. Jadi buat orang ke psikiater atau ke psikolog itu hal yang wajar aja sih menurut aku. Bahkan ada aku lihat di mana atau aku nonton apa gitu, dia bilang yang gila itu orang yang nggak pergi ke psikiater gitu. Kayaknya kita butuh gitu buat itu. Bukan berarti kita gila, tapi kayak yang untuk sharing sama orang yang emang udah ahli mungkin diperlukan. Menurut lo ada kekurangannya nggak? Ada. Apa? Typo. Ada beberapa typo. Aku sempet catat di halaman 125, terus di halaman berapa ada yang dari awal dia ngomongnya saya, tiba-tiba satu kalimat dia ngomongnya aku. Ya, gitu aja sih. Bener, Neng? Menurut aku cuma kurang suka desain dalamnya, agak kayak terlalu mencolok gitu. Iya. Agak sesuai apa ya, maksudku ini buku self improvement tapi kok kayak buku anak-anak gitu. Karena warnanya udah gitu ini nih yang ini bagian pakai lo kayak nggak harus dibikin gitu. Iya, abi aja udah cukup. Ya, ini kan dia gambarin aku A, P-nya itu si psikiater, udah gitu aja cukup, rasa aku nggak perlu kayak gini gitu. Itu aja sih. Tapi kan ini versi Indonya, nggak tahu kita versi Korea aja. Kayak gitu juga. I don't know. Sebenarnya ini ada buku yang kedua kan, Neng? Iya, sebenarnya ini ada sambungannya. Tapi ya kita belum punya buku sambungannya, dan nggak tahu sebenarnya kalau itu punya yang kedua. Kalau kita nggak baca sampai ujungnya. Aku nggak tahu. Kenapa kita harus baca buku ini? Mungkin kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang apa yang kalian rasain, pengen tahu juga sebenarnya kalian tuh orangnya gimana, biar bisa lebih menghargai diri sendiri, bisa tahu lah sebenarnya kenapa aku ngerasain ini gitu. Itu bisa kita jumpai jawabannya tuh di sini.
meskipun bukan berarti pure itu yang kita rasain, tapi paling enggak wah ternyata relate ke kita gitu. Terutama buat orang-orang yang lagi ngalamin quarter life crisis. Iya. Umur 20 tamat kuliah terus yang gitu, cocok buat dibaca. Iya. Oke. Aku kemarin baca ini. Nah, Baca ini. Ayahku masuk. Terus dia nanya, buku apa itu? Oh, ini cerita orang yang pengen mati tapi masih pengen makan. Terus itu yang dirasain semua orang itu nggak sih katanya? Karena dia saking stresnya, saking depresi, udah pengen mati aja, tapi dia masih mikir ya nanti siang aku makan apa ya, pengen mati tapi masih pengen makan gitu, masih mikirin ya nanti harus ngerjain ini, harus makan ini, mau belanja ini itu. That's life katanya. Iya sih gitu. ini emang tentang kehidupan. Enggak, ini emang perasaan yang pasti dirasain sama semua orang. Mau dia sekaya apapun, mau dia setinggi apapun jabatannya, pasti dia pernah ada di posisi kayak gitu. Gak ada lah orang yang kayak yang enjoy life kayak gitu, nggak mungkin. Pasti ada lah 1-2 goncangan yang bikin dia, aduh, ya gue pengen mati aja lah. Iya. Even itu cuma bercanda. Iya. True. Oke nih. Oke, segitu dulu review kita. Yes. Mungkin nanti kalau misalnya kita udah punya yang kedua, kita baca dan mungkin kita review lagi. Yes. Sebenarnya memang Seru kayaknya. pengen baca yang kedua. Aku juga kayaknya gantung Iya, soalnya. Oke. Thank you for watching. Yes, jangan lupa. Videonya di like, Terus, di komen juga. terus. Jangan lupa channelnya di subscribe kalau belum di subscribe. Iya, susah guys yang ngomongnya. Gak boleh cepet-cepet ya. Oke, jangan. Jangan beli buku bajakan. Yes. Buku banyak yang murah loh. Iya. Pantengin aja tuh. Iya loh. Pasti ada. Kayak kalian tuh 1 tahun tuh pantengin lah, paling nggak buka website Gramedia tuh mungkin 5 atau 4 kali. Di antara 5 atau 4 kali mungkin kalian bakalan tahu kalau Gramedia 3 kali dapat 3 kali ngasih waktu diskon. Iya. Itu yang kita lakuin. Ya kan, Neng? Kayaknya aku belinya diskon loh, dari 99.000 jadi 69.000. Kan itu worth it. Yes. Oke, see ya. Bye bye.